Si Saiful beli tofu, ayo sini ngumpul kita belajar kungfu. Selamat datang di Pachinko Audiovisual. Hari ini dipandu oleh saya Tian Tongce Dan saya Chong Suke. Siapa lu? Itu bahasa Cinanya sepeda listrik. Ya. Nyari bahasa Cinanya doang lu. Lu siapa itu? Toko buku Cina. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Martin Kusuma. Wede. Sifu Martin, Master Kungfu Indonesia. Ya, benar kok. Ya mungkin boleh diceritakan sedikit dulu. Dipanggilnya Sifu atau Koh nih? Enaknya. Biasa sih dipanggil Sifu ya. Sifu ya, oke. Ya panggil Ko juga nggak apa-apa sih. Sama aja. Sama aja. Oke, ya udah kalau gitu. Bebas, Sifu Martin bebas, boleh mungkin sedikit kasih tahu gue ini apa sebenarnya Iya, profesinya siapa? sekarang? Kalau saya sih gini, saya dalamin kungfu itu tuh khususnya Wing Chun ya. Bukan Wing Chun aja sih, kungfu yang lain juga. Tapi itu hanya hobi ya sebenarnya. Saya sendiri bisnis. Oh, bisnis. Ya, karena tujuan saya nyebarin Wing Chun atau kungfu itu cuma nyebarin budaya sebenarnya. Itu tujuannya. Oh, emang niatnya itu awalnya. Ya. Tapi pasti ada ketertarikan dong kenapa memilih. Maksudnya budaya kan banyak, tapi yang dipilih. Jadi gini, lucunya tuh gini. Kalau mau harapin ngajar cari uang, ya nggak makan nanti. Iya, iya. Kan itu kan sebenarnya. iya. Kalau ngajar buat cari uang, mungkin uangnya nggak seberapa. Nggak seberapa, betul, nggak akan Jadi cukup. bisnis ini ada uang syukur. Ya, Berarti ini idealis hobi. ya? Ini hobi. Idealis ya? Saya nggak terima uang dari ngajar. Oh iya. Ya. Keren. Kita aja deh yang terima. Iya. Oke, kita yang ngurus formulirnya Sifu deh. ngajar aja, ntar duitnya ke kita. Ya, modal ngeprint formulir mah mau gua. Oh iya. Berarti Oh, beneran gitu. idealis untuk niatnya tuh menyebarkan Ya, Ilmu tradisi aja. sama Tradisi yang udah tradisi berjalan kungfu ya? lah sebenarnya itu. ketertarikan kungfunya dari mana Sifu berarti sebenarnya- awalnya? Sebenarnya gini, keluarga saya dari papa itu kan dari Kalimantan ya. Pontianak. Dari Singkawang. Mempawah. Mempawah, Nah itu kakek nenek saya itu sampai sekarang di kampungnya tuh legend karena dulu memang jago kungfu. Oh beneran berarti turun temurun. Ya, dan terkenalnya sampai sekarang pun di kampungnya namanya Kampung Sungubang gitu ya. Itu dulu memang ngalahin rampok gitu loh. Oh berarti emang jagoan. Ya jagoan. Pendekar lah ya. Ya dari dulu. Tangan Dari, kosong tuh. kalau nenek saya pakai 2 jari, setahu saya kakek Hah? saya 2 pakai toya. jari? Ya pakai toya ya. Oh, 2 jari itu maksudnya? Ya, pakai totok gitu. pakai 2 jari. Biasa setahu saya sih, saya nggak gitu jarang lihat, tapi orang kampung suka kasih tahu kita dia suka latihan tuh Oh, batang jadi pisang ya ceritanya gitu. Pisang diginiin. Tapi memang betul waktu saya masih kecil pun biasalah kalau di kampung kan banyak kebun kan. Ada preman kok maling duriannya tuh laki-laki kan, sama Iya, nenek iya. saya mah kok digebukin masuk kali gitu loh. Oh. Waktu kita jadi masih kecil. Ceritanya tersebar tuh ya. Ya memang sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. 2 jari gimana ngalahin orang 2 jari? Ini, kalau 3 nggak mempan tuh jurus. Bukan masalah itu memang dilatihnya, Ya, bukan ya. masalah nggak mempannya. Bukan. Oh, berarti dari kecil udah diajarin sama orang tua Ya, sama kakek nenek. Justru kecil tuh nggak diajarin, Nggak diajarin. nggak Nggak boleh. diajar. Karena gini, termasuk orang tua anaknya tuh nggak diajarin karena disuruh sekolah aja cari uang kan. Iya, iya. Nah, saya malah kecil itu pernah belajar silat malah silat, belajar karate, macam-macam lah ya bela Berarti diri. emang udah ada ketertarikan bela diri Ya sebenarnya betul, Sifu nih dari betul, kecil betul. nih. Cuman memang kan kalau makanya kenapa saya tertarik untuk nyebarin lagi karena gini, orang Tionghoa itu rata-rata tuh mau cari uang aja, sekolah cari uang, nggak lagi pikir ke budaya yang konsep budaya kayak atau bela diri itu nggak Iya, ada. iya. Ayo coba tanya sekarang belajar kungfu nggak? Enggak. Ada, jago. Kan belajar silat lidah kan kungfu juga. Kan? Iya sih. Ya saya bisanya itu sih memang. Ngeles aja gitu. Tapi iya kita sih nggak kepikiran sih Sifu pernah kayak nggak tahu ya kalau gue sih nggak pernah ada kepikiran pengen belajar kungfu dah. Enggak ya. Nggak ada kayaknya sih. nggak ada. Iya. Dulu sempat pengen belajar dari Ucup Bar. Oh iya iya Ucup iya. Pap lah. Iya iya iya. Kan dia kan ada alat apa itu? Kayu itu apa? di Ya, boneka apa itu namanya manusia apa sih, kayu Sifu? ya, Iya, disebutnya manusia manusia kayu ya iya. Wooden dummy, Nah ya. ada temen tuh bisa gitu-gitu. Oh iya iya iya. Bisa doang tapi nggak tahu dia jago atau enggak. Tapi kalau beda kungfu dan Wing Chun apa? Kok? Gini,
Wing Chun tuh bagian kungfu tuh bela diri. Kungfu tuh bela diri. Ilmu bela diri itu Ilmu bela kungfu diri itu sebenarnya. Oke. Ilmu bela diri itu sebutnya kungfu. Kalau di kita tuh silat gitu ya. Kan banyak ada silat Cimande, Ya. silat macam-macam Ya, lah, ya pokoknya kan? silat ada macam-macam Ya, alirannya lah. Ya sama ini salah satu Wing Chun aliran adalah Wing Chun. turunannya. Kan orang yang banyak kenal tuh Shaolin, Ya. Utang kayak gitu aja kan banyak kan. ah. Ya itu salah satunya. Oh, gitu. Ya itu. Berarti dari kecil di Sempawa tadi. Mempawah. Enggak belajar justru kecil dulu saya tuh tinggalnya kan di Pontianak kan. Belajarnya bela diri silat, Silat terus karate. Jepang karate Ya, gitulah. Yang umum-umum lah. Umum ya. Oh gitu. Berarti ngerantau ke Jakarta pas Ya. selesai SMA atau Ya betul setelah saya SMA ke Jakarta betul. Kuliah. Betul. kuliah Di Untar waktu itu saya Taruman Negara. Berarti tinggal tinggal udah tadi udah Jakbar. cerita Jakut. Oh, Jakut. Tinggalnya Jakut. Ya, kuliah mah ngekos Jakbar. Enggak, waktu itu orang tua memang pindah ke Jakarta Oh, semua pindah. ya. Pindah Jakarta. Jakut mah masih Cina, Bang. Masih, ya udah pastilah. Orang ngajarnya aja begini masa ya lu. Bukan udah pasti. Udah kelihatan. Ya, ya tapi kan gini, kalau dulu itu untung belajar bela diri ya waktu ke Jakarta. Dulu saya masa saya tuh ingat PPD enggak? Yang Ingat, bergantungan bis, tuh. ya, bis Saya PPD. masih bergantungan dan jarang bayar dan suka gini loh. Kalau kau pahami itu kadang-kadang kita pulang malam tuh ada yang nodong tuh rame-rame. Ya, benar, Saya benar. nggak pernah dimintain. Aha. Nggak berani juga kali ya, nggak pernah. Saya pernah di PPD dia mau keluarin pisau, saya tungguin aja keluarin pisaunya. Saya bilang, keluarin, langsung dia kabur. Udah sering itu terjadi. Karena udah bisa. Belajar mental ya kalau bela diri menangnya itu. Oh, jadi gertak-gertakan ya kita nggak takut. Ya, Orang mungkin udah sampai mundur. sekarang kali ya kalau kita tengah malam sendiri jalan kaki lewat orang minum kayak kita nggak pernah takut gitu loh. Iya, iya. Terserah Lewat aja. lewat aja. Karena kayaknya ya orang-orang yang nodong-nodong gitu tuh ngerasain mental, nih orang kayaknya takut nih bisa nih gue gertak Iya. gitu. Kalau kita nunjukin bahwa kita nggak bisa digertak, Ya, Ya, bukan karena- itu aja sih. Saya kan ngajar juga ke Meksiko ya. Ke Mexico City malam-malam saya jalan kaki sampai Mexico jam City di Meksiko. Meksiko di di Amerika Latin itu. Saya jalan kaki kata orang banyak culik nggak takut sama sekali. Enggak, Sifu ngajarin cowboy gimana? Ke Meksiko. Ya ngajar sampai ke sana. Saya ngajar di Spanyol. Saya punya murid punya Oh kelas. iya, wow. Ya saya punya. Kaget gua. Kaget, gue juga kaget sih. Ya, tapi maksudnya kan- ada orang Amerika Latin belajar kungfu Ya, ada. ya. Malah waktu yang di Meksiko Amerika Latin itu kerjasama sama UN loh. UN apa? UN Habitat. Bagian dari PBB kan. UN Habitat. Nah, itu dia yang danain mereka. Oh gitu. Dan Sifu saya nggak dipanggil terima ke uang sana. gitu kan balik lagi. Ah sayang banget. Iya. Coba kalau terima Luar uang. negeri mah Ya, budget enggak. double biasanya. Iya, hitungannya ngeblok hari itu. Iya. Ya karena tujuannya kita kan nyebarin budaya yang sebenarnya balik lagi kan. Oh. Nah, sampai sekarang sih juga begitu. Wah, Meksiko, Meksiko, Spanyol. gokil. Ketemu Ramos. Siapa? Ramos? Sergio Ya Ramos. banyak, nama Ramos banyak memang di Amerika Latin, tapi kan bukan berarti itu. Tapi yang belajar di sana tuh memang orang-orang asli sana, Ya, orang Amerika Meksiko. Latin. Banyak orang Meksiko. Belajar kungfu. Ya. Spesifik kungfu atau Wing Chun ya? Wing Chun ya. Karena Wing Chun gini loh. Kalau kita ngajar Wing Chun kan sebenarnya ngajar kungfu kan tadi kan. Oh, Karena sebenarnya bela ngajar diri kungfu juga ya. Termasuk tradisinya kan. Misalnya salam hormat seperti ini Oke, atau salam yang lain-lain kan hormat, banyak. Termasuk kita tuh kalau jadi murid ada di kungfu tuh ada murid dalam kan ya. Itu kan baisi ya. Baisi itu pakai T, Iya, iya, guru. iya. Itu kita masih lakukan sampai hari ini. Dan banyak orang sudah tidak tahu kan caranya, Iya, iya, filosofinya seperti apa. Filosofinya apa memang itu ngasih Ya, teh itu apa? Penghormatan. Jadi kayak gini loh, kungfu tuh kan asalnya tuh kayak tradisi Tionghoa ya. Jadi kayak keluarga, kayak orang kalau merit tuh orang Tionghoa tahu kan? Ya. Paisi dulu kan? Ya. Ke orang tua ya sama, jadi anak sebenarnya. Lu kan ngelakuin itu kan? Ya. Ya. Ah, Di murid saya juga murid dalam melakukan itu. Jadi Masih sebagai dulu. anak. Betul. Itu dia. Terus mulai serius di kungfu ini mulai kapan kok? Udah lama sih ya waktu itu. Berarti dari kuliah? Enggak. Kuliah kan baru kuliah belajar. Enggak, saya sudah bisnis ya. Gini loh. Mau jalanin hobi apapun lah yang serius ya, itu keluar duit bukan terima duit kan Betul, sebenarnya. betul. Nah, karena itu makanya saya belajar sampai ke Hong Kong. Saya belajar itu sampai dengan anaknya Grandmaster Ipman, anak Langsung. keduanya ya. Berarti generasi langsung tuh Ya, ya. makanya tradisinya, filosofinya masih sama. Ah, sedikit nih mungkin agak sedikit pertanyaan tadi
saya sempat baca nih, kita dikasih buku nih, ini bikinan Sifu Martin Kusuma ya. Wing Chun tradisional Ip Man. Kan terus saya baca nih, Sifu. Terus ternyata ada 2 versi ya, ada 2 kalau dari sejarahnya. Ya. Ada Wing Chun versi non Ip Man sama Wing Chun versi Ip Man. Ya, betul. Jadi kalau yang orang tahu itu kan karena pengaruh film kan. Iya. Ya. Kita mungkin ya orang umum taunya dari film lah. Ya, betul. Jadi gini, kalau Wing Chun itu kalau versi Ip Man, kalau orang cerita ada emuinya yang perempuan, iya. itu dari yang ceritain itu dari Ip Man. Pasti dari Ip Man itu. Oh. Kalau dia dari aliran lain pasti nggak ada cerita seperti itu. Ya, kecuali satu guru mereka ya di awalnya. Nah, kalau versi satu lagi itu zaman dinasti Qin waktu Shaolin diserang, ya kan? Itu kan rahibnya kabur semua, dibakar kan? Iya, betul. Nah, mereka ciptain Wing Chun, bela diri Wing Chun untuk counter bela diri mereka sendiri. Karena kan setelah itu kan Shaolin dinaikin dengan kayak gini loh, politik yang berbeda kan? Iya. Ngerti ya? Nah, mereka untuk counter attack, maka bela diri Wing Chun tuh bertolak belakang sama Shaolin. Oh gitu. Disebutnya gini. Disebutnya bela diri Wing Chun tuh bela diri perempuan. Iya, Makanya kenapa ada cerita emui supaya kita lembut seperti perempuan. Iya. Itu dia. Pun sebenarnya secara kalau ya mungkin orang umum ngelihat ketika ngomong bela diri perempuan secara posisi gesturnya tuh kayak emang perempuan ya, malah bukan laki-laki. Tapi kan bukan jadinya kita seperti perempuan. Betul. Ya itu loh. Awalnya diciptakan untuk perempuan. Bukan perempuan, sebenarnya kita itu konsepnya gini. Cerita Engmui, Yim Wing Chun kan perempuan. Konsepnya tuh kita harus relax kayak perempuan. Contohnya gini. Kalau perempuan ya, kalau kaget apa yang terjadi? Dikagetin orang. Lemes kan dia. Harus relax, lemes. Kok laki-laki kalau kaget tangannya ngepal tuh. Itulah filosofi tolak belakangnya. Oh, dari sana. Ya, makanya Wing Chun nggak ada orang tuh belajar Wing Chun tangannya kapalan tuh. Itu artinya gagal. Fail dia. Karena terlalu keras. Itu bela diri keras. Nah, bela diri lembut kalau mungkin kita tahu Tai Chi ya, itu nggak boleh ada kapalan, itu lembut. Konsepnya beda. Berarti kalau Wing Chun ini setauku bela diri malah bukan untuk nyerang ya, untuk bertahan kan? Setauku kan. Bisa nyerang, bisa bertahan. Bisa, dua-duanya bisa. Bukannya ini memang teknik dasarnya memang tujuannya tuh untuk bertahan lalu menyerang balik dengan pertahanan itu. Konsepnya itu gini, konsep itu kan karena kita relax, lembut kan, bukan beringas jadi tidak menyerang sebenarnya. Tapi bukan dulu baru kita balas. Tapi bukan berarti tidak bisa menyerang sebenarnya. Ya itu konsepnya. Oh gitu. Berarti lebih ditekankan ke pengaturan napasnya. Ya main napas juga sama. Makanya harus relax ya. Harus relax makanya. Napasnya diafragmasi. Tenaga dalam ya. Ya Beda orang sama sih Shaolin. bilangnya tenaga dalam, tapi kan bedanya napasnya mereka lebih keras kan, karena untuk kerasin otot kan. Kalau kita enggak. Itu bedanya. Konsepnya body mekanik sebenarnya. Body mekanik? Apa itu body mekanik? Body mekanik itu gini loh. Mekanik body saya tahu. Ya, contohnya gini. Spesialis body penyok. Ya, contohnya gini. Kita kan relax nih. Ya relax, tapi bisa ngedorong orang. Padahal kita kayaknya lemes tapi tenaganya gede. Beda sama kita kerasin gini, itu semua orang bisa. Nggak usah bela diri, bisa dorong mobil. Tapi kita relax bisa dorong. Oke, relax tapi tenaganya tetap sama. Ya, betul. Itu konsepnya. Nah, cuman bedanya orang bingung. Kalau mukul orang kok gimana bisa sakitnya kan? Enggak. Jadi konsepnya tuh gini, di ujungnya setiap pukulan itu kalau kita bahasa, kan ini kan dari China Selatan, bahasa Kantonis kan. Itu namanya fajin. Kalau terkenal di Bruce Lee itu pukulan 1 inci. Oh iya. Jadi di ujungnya itu baru kita ledakin. Iya. Kayak yang di film kan ini kan Bruce Lee kan? Ya. Bruce Lee gitu kan yang pukulan inci ya dibilangnya. Yang segini yang dung baru digituin kan kalau di film nih yang gue lihat sih. Ya, betul. Gak usah dipraktekin ke gue. Konsepnya Iya sih sih bahaya saya. Jago gue. Tapi gue penasaran, kok boleh dicoba nggak? ya enggak apa, yang lembut ya contohnya boleh, yang lu coba. pegang. Sakit gak tapi anjing? Yang lu minta coba. Iya, Enggak, tapi enggak. yang nge-soft gitu. Bukan, ini cuman saya dorong. Tadi kan konsepnya relax ya, bisa ngedorong kan pakai 2 tangan. Nah, naikin dikit kali biar kelihatan kamera. Bukan. Nah, jadi gini, saya kan ngedorong nih, berdiri aja kali ya kalau enggak. Ya. Boleh. Berdiri Lebih bisa enggak? Kelihatan bisa nggak? nggak? Kamera bisa Kelihatan nggak? enggak? Masih bisa. Nah, ini kan konsepnya enggak pegang tangan saya pegang. Pegang. Nah, kalau saya dorong ya pakai tenaga nih ya. Kamu tahan dorongan saya bisa kan dia saya dorong ya.
Tahan, ya, Win. tahan ya, tahan. Keluarin tenaganya. Nah, kuatkan. Bisa. Ini kan keras ya. Nah, Ya. sekarang gini, saya lembut ya. Saya dorong Lemas, juga. iya, Tahan lemas ya, ya. tahan ya. Saya dilek. Tahan. Iya, wih. Jadi Kedorong aja. konsepnya rileks sama nggak ada apa ya kontraksi otot. Kontraksi otot benar. Tapi saya bisa ngedorong yang sama. Tenaganya Iya, iya, sama. Lebih iya, besar benar, malah benar. powernya. Iya, ya Iya, makanya benar. lebih kedorong tuh tadi. Ya, Oh, keren. itu Kok bisa konsepnya. ya? Ya, karena konsep kungfu itu kan energi langit dan bumi. Konsepnya tuh saya bisa ngedorong karena tekanan dari bumi ini saya Dialirin. ke atas. Konsepnya itu. Itulah kungfu. Dengan adanya buku ini semua orang bisa. Ya nggak segampang itu. Enggak segampang itulah. Masa iya baca buku terus lu jago? Gue pengen buka kelas juga, Bang. Kecepatan mas, kecepatan mas. Gak secepat itu lah gila lu. Kalau modal buku mah semua orang ngajar, nggak ada yang belajar. Nggak bisa. Jadi memang murid saya juga banyak kan yang lama juga nggak segampang itu. Iya lah pastilah. Karena orang sudah habit kan ya. Kalau ada apa-apa, Kenceng. ya betul dia, itu dia. Iya refleks, udah Refleks refleksnya ya, tuh benar. otomatis. Untuk relax kan nggak masuk akal ya kayak tadi kalau suruh orang mana bisa ya, tapi Iya. kenyataannya memang bisa. Iya iya. Nah itu dia. Bisa lu lemes gitu terus darah rendah. Ya. Dikagetin lemes lu. Enggak ada tenaga langsung. Ya. Nah cuman beda konsepnya tuh sama ini kan tenaganya dorongnya. Kalau gitu gimana mukulnya? Nah mukulnya itu karena relax itulah bisa diledakin di ujung. Oke. Kalau kita keras gimana ledakin yang nggak bisa Benar, kan? benar. Nah kalau kita relax ini, Udah relax lemas. ya tuh Oh. tuh di ujung. Iya tuh. di ujungnya doang ya kencengnya ya. Langsung kencengnya cuma Iya di ujung. iya. Enggak usah. Nggak usah. Bisa dorong gelas begini enggak? Enggak, beda. Nggak bisa ya? Beda. Tenaga dalam, Bang. Itu konsepnya. Kak kalau Sifu sendiri berarti berapa tahun tuh proses Saya belajarnya? 2008 2009 ya saya awal belajarnya. 2008. Sampai sekarang. Belajar terus berarti. Ya, makanya di kungfu nggak ada istilah selesai sebenarnya. Masih berguru, saya masih ke Hong Kong sama guru saya. Itu kalau belajarnya yang langsung di Hong Kong itu apa aja yang dipelajarin Sifu? Enggak segampang itu kayak tadi ya, filosofi kayak nggak gini. mindahin air dari ember pakai cangkir. Saya sering lihat. Jadi gini, kita belajar kungfu kan gini. Konsepnya itu yang keras, kita nggak ada. Oh itu yang Kita keras, kalau gitu malah, itu keras. malah harus lembut ya. Meditasi gitu-gitu. Ya olah napas sih ada salah satunya. Oh. Kayak kalau kita sering sebutnya tuh orang kan bilang suka yang olah napas kan itu cikung ya gitu loh. Cikung. Atau yang konsep tai chi kayak gitu kan. Ya konsepnya sih harus relax kalau Oh nggak relax berarti nggak bisa. itu yang kungfu aliran keras tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang Ya, ke pasir betul, gitu-gitu. betul. Yang pasti kapalan tuh tangannya Iya, semua. oh bedanya itu benar tadi. Kalau Wing Itu Chun berarti bedanya. dasar-dasarnya apa yang perlu dipelajarin? Ya dasarnya tadi Pernapasan. pernapasan. Kalau Terus pernapasan gimana sih ngelatihnya sih, Bu? napasnya di tantian, 3 jari, biasa 2 atau 3 jari di bawah pusar itu. Nah, konsennya di situ. Gimana Napas caranya? bawah. Kayak tahu pernah lihat nggak kalau bayi itu masih kecil kok napas ya, kalau udah punya baby ya di rumah, napasnya pasti perutnya, bukan di dada. Oh, yang kembang kempis perutnya gitu Ya, maksudnya. kalau udah gede tuh karena kita maunya instan ya, mau cepet kan jaraknya kan deket, jadi napasnya mau di sini kan. Gitu. Ya. Aslinya di bawah sini. Oh. Berarti harusnya pernapasan perut. Iya perut, Diafragma. diafragma betul. Wih. Betul diafragma. Itu tahu tuh. Dia cuma ngerti istilah itu aja sih, Bu. Dia cuma ngerti itu aja. Iya. Oh. Latihannya gimana untuk bisa latihan pernapasan perut itu? Ada tekniknya, iya, ada tekniknya tekniknya. apa yang ada. Kita kan ada formnya juga, cara gerakannya yang benar seperti apa. posisi Basic. berdiri? Latihan sama lah kayak kita belajar bela diri lain tuh harus ada basicnya dulu satu-satu gitu loh. Baru nanti diisi lagi lebih gede, Iya. lebih tinggi itu. Oh. Ada ujiannya juga. Ada ujiannya. Ya ada. Mm-mm. Ngapain ujian? Iya. Ya dites bener gak gerakannya, dia ada relax belum, pukulan powernya tuh, fajinnya tuh udah bulat belum. Oh. Ada yang nilai. Dilatihnya sparring atau enggak atau sama Sifu langsung dites? Enggak, kalau tes cuman kita lihat gerakan form segala macam. Nanti bagian atas baru ada, tapi kita sparringnya konsepnya tuh tempel tangan. Pernah lihat nggak cisau yang seperti gini? Itu dia konsepnya. Nah kan harus relax. Iya.
Harus rileks. Pernah lihat tuh ya di film juga sih lihatnya sih. Ya, ya. Yang digitu-gituin kan. Ya, itu harus rileks. Oh. Jadi nanti dilihat gerakannya sama nggak. Jangan gini loh, kita belajar Wing Chun, tapi waktu berantem yang keluar bela diri lain. Gerakan lain nggak boleh. Konsepnya itu. Kan beda kan sebenarnya. Iya. Makanya Bukan- kalau pertandingan internasional biasa diawali dengan ngenalin ininya dulu. Saya Erwin Wing Chun gitu. Ya. Jadi bukan nggak boleh sih orang campur, tapi gini loh, karena kita pelajari Wing Chun ya, kalau ujian ya harus di Wing Chun semua kan. Ya, iya, nggak iya, mungkin iya. jadi yang lain kita masukin, Ya kan kecuali ujiannya jadi ujian MMA Wing kan. Chun. Nah, Ya. betul itu dia. Konsepnya seperti itu sih. Oh, iya kita referensinya kan dari film-film. Iya, kita cuma tahu film sih. Sebenarnya Ya, kalau banyak- di film bener 100 enggak bener 100%, ada Banyak yang kan sih kebutuhan. enggak. Cerita Banyak kan sih enggak. cerita di film di Ipan juga banyak yang apa ya namanya film ya. Enggak sesuai Iya, ya. nggak Ada sesuai. dramatisasinya Iya, ya. iya. Benar. Termasuk Aslinya gimana sih? termasuk sejarahnya juga. Kalau lihat sejarahnya sejarah Ipman kan dia lari karena Jepang kan Jepang waktu itu. menjajah. Bukan. Kalau di film Aslinya Aslinya bukan. enggak? Aslinya bukan. Aslinya itu karena komunis menang di Cina tahun 1949. Oh iya. Oh, dia lari dari komunis. Ya, dia kan orang kota. Orang kota tuh bisa nasionalis kan, Iya, selalu iya, begitu. iya, iya. Nah, karena komunis menang kan semua sama rata sama rasa. Ya rumahnya diambil semua, ya Betul, kabur betul, dia. Betul, betul. Makanya dia lari ke Hong Kong. Itu dia. Banyak kok, bukan dia aja sih, termasuk orang kungfu yang lain juga banyak. Makanya kalau di cerita itu kan kalau di film kan ya memang si Ip Man ini kan orang kaya Ya, gitu, betul. orang Ya, ada betul. lah, orang orang berada. mampu gitu, Betul, terus betul. didatengin Jepang, Jadi miskin. dijajah, ya dia harus kabur meninggalkan kekayaannya. Aslinya adalah karena komunis justru, Ya, komunis. Karena menang, Jepang. Ya, lari. itu kan sistem politik komunis kan, Ya, ya. semua pokoknya milik pemerintah, Ya, betul. semua rakyat kebagian, semua rakyat punya rumah, jadi ini rumah yang ada punya kita semua, kita bagiin satu-satu, Ya, tapi ya. bentuknya sama, Ya, apanya sama. Sawahnya dibagi-bagi kan, kalau cerita jadinya komunis kan seperti itu. kalau kita kaya jadi ngerasa nggak adil dong, Iya, gua iya, yang iya, kerja benar, keras, benar. kenapa diambil terus bagi rata, akhirnya dia harus kabur. Pasti itu. Oh gitu sejarah awal Ya, itu aslinya. aslinya, ya. Lalu akhirnya dia mengajarkan bela diri itu Ya, karena komunis itu juga. dia lari ke Hong Kong, akhirnya dia ngajar kan. Nah, ngajar dan memang jadinya ngetop kan, karena ada salah satunya si Bruce Lee yang belajar kan. Iya, Nah, itu dia. Waktu pindah ke Hong Kong terus ngajar, kayak di film nggak? Kayak ada perguruan-perguruan lain yang Oh iya, lu minta itu- izin dulu. itu betul. Oh itu benar berarti. Itu betul, itu serius. Oh berarti memang ada yang kayak gitu ya. Gua mau Makanya- buka perguruan. Makanya zaman dulu kan masih ada triad ya di Hong Kong ya. Iya, Betul iya. ya. The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Woi. Itu teriak bukan? Itu teriak kan? Tapi bukan itu. Tapi itu teriak kan? Kaget gue. Tuhan kirim Allah. Itu teriak juga. Bukan tapi bukan. Iya iya, gue bukan, tahu maaf mafia kan. Ya. Gangster Maaf ya, gangster. guys. Gangster ya. Nah, makanya jadi terkenal Wing Chun di sana. Oh. Karena Wing Chun kan perkiraan jarak dekat kan Iya, sebenarnya konsepnya. iya, iya. Di Hong Kong kan banyak lorong-lorong kan. Iya, iya, Lu benar, pakai benar. tongkat, pakai kayu, Iya. pakai golok susah kan. Susah. Iya, iya, Ah, iya. benar. Pertarungan di gang-gang Ya, kecil ya. gitu. Kalau kamu belajar kungfu yang lebar-lebar juga nggak bisa. Kungfu lebar tuh apa? Kakinya kuda-kudaan lebar Oh. gitu loh. Kan di gang susah Iya, sempit iya, kan. iya, Di Hong iya, Kong iya, pernah iya. lihat kan yang sempit-sempit. Iya, Nah, benar. mereka berantemnya dan di situ. Iya, iya, iya. Sampai sekarang kok. Kalau Sampai orang sekarang berantem, masih. kenapa kan di luar jalan tangkap polisi kan? Iya kelihatan. Kalau kita kan ngumpet kan. Ya ngumpet kan ke gang. Oh, gitu. Berarti pada saat itu kan berarti Sifu sendiri belajar dari anak Keduanya keduanya dari Grandmaster Iman. Grandmaster Ipan Iman, langsung ya. berarti kan Mm. keturunan langsung kan. Ya. Berarti dengar sejarah cerita juga langsung dari Ya, beliau dong. bukan dia doang. Sekarang guru saya kan ganti karena guru saya udah almarhum meninggal ya. oke. Nah, sekarang saya belajar sama teman baik dia. Oke. Nah. Tapi masih asli sana. Muridnya Iman juga. Jadi teman dia, langsung teman langsung juga. berdua. Nah, sekarang ya kita cerita terus, dengar cerita semuanya jadi tahu asal muasal gimana ceritanya Iman datang tuh gimana susahnya segala macem. Terus sama tadi saya juga tanya, Sifu lihat Iman berantem nggak kalau dulu buka itu kan sama ditantangin Iya, iya. orang. Iya, Oh iya. ya dia cerita, dia ceritalah kalau siapa yang nantangin, siapa nantangin gitu. Dia ini nerima. Ya, tapi mereka kan kalau kungfu itu biasa kan tertutup kan, bukan terbuka ya, supaya nggak jatuhin perguruan lain. Iya, iya, Nah, iya, iya. hanya murid-murid aja mereka lihat. Oh. Nah,
Nah, itu yang. Berarti bener tuh yang di film. Ya, betul di Dia film. mau buka ya bagian itunya Minta bener izin dulu. tuh. Betul. Minta izin lalu Ya, dites ya, sama betul. perguruan lain. Nah, Iya. kan film Iman sebenarnya ada berapa versi kalau salah saya. Ada yang cerita dia, Iya. ada Ada yang Donnie Yen, ada yang bukan juga tuh, Nah, bener. ada yang dia masih kecil, ada yang Donnie Yen. Iya. Satu lagi dia datang ke Hong Kong sudah tua tuh. Pernah lihat nggak? Oh, iya, Apa nama judulnya saya lupa. Iya ada Ip Man apa tua. gitu. Bukan Ip Man tua. Ada iya benar. Ya, dia tua. Nah, aslinya memang Ip Man ke Hong Kong itu kurang lebih di atas 50 umurnya, 54. justru pindah ke Hong Kong tuh sudah tua. Udah tua. Ya, 54 tahun. Kurang lebih lah setahu saya sih. Jadi, nah, film yang saya bilang itu coba cek itu lebih mendekati Lebih kebenaran. mendekati yang itu. Kebenarannya. Itu karena cerita itu dibikin sama anak pertamanya si Ip Chun. Oh. Ceritanya judulnya nggak salah The Story apa pokok intinya dia cerita Iya, saya iya. dan bapak saya kalau Iya, salah iya, saya. iya, Saya iya. lupa judulnya Iya, deh. iya, Nah, iya. Anjir, menarik tuh. Itu seru tuh, boleh tuh Iya. ntar tuh. Nah, itu dia. Kita coba cari deh. Berarti nggak ada tuh ya Ip Man dulu lawan Mike Tyson nggak ada ya? Anjir. Tapi kan di film ada lawan Mike Tyson ya. Ditonjok melintir. Licin kan Mike Tyson licin kan. tapi gue suka banget sih. Ip Man. Saya sejujurnya suka banget Bener. film bela diri sih Fu sebenarnya. Satu Ketertarikan sampai 4. terhadap melihat tapi untuk latihan tahu nggak nggak yakin kenapa? bisa. Tahu nggak kenapa film Ip Man begitu top dibanding kungfu yang lain? Kira-kira tahu nggak? Karena Donnie Yen terkenal. Bukan enggak, Donnie Yen. kalau Donnie Yen terkenal Bukan, banyak yang bukan. terkenal. Yang terkenal banyak. Bener. Jackie Chan Jackie Chan terkenal, terkenal. Jet Li terkenal. Tapi ya yang kan? memerankan Ip Man ya keputusan Donnie Yen Ya aja. Donnie Yen aja betul. Karena apa ya? Aku bingung. Nggak deh. tahu karena Karena gini, konsep aslinya Wing Chun tuh dimasukin ke situ. Coba lihat ya kalau kungfu ya. Itu kungfu selalu terbang-terbang tuh. Iya, Benar. Ip Man Iya. nggak ada terbangnya. Iya, Nggak- betul. nggak boleh. Memang waktu bikin film itu mereka sesuai karakter dari kungfu. nggak boleh Wing Chun. dihiperbolain. Nggak boleh Boleh. loncat-loncat. Iya, Jatuh iya. dia nggak pernah loncat, terbang Iya. tinggi nggak ada. Makanya konsepnya lebih real. Iya. Makanya iya. orang suka, semua orang saya rasa setiap apalagi yang bela diri pasti suka. Iya, nonton karena film ya apa itu. adanya. Wing Chun begitu ya begitu. Ya begitu. Bahkan setahu saya nih, setahu gua nih Win, Ip Man itu adalah pelopor duduk Vincent. Duduk Vincent gimana? Duduk Vincent Ya, begini ya, kan? kakinya Begini yang kan? gini. Nih kaki bersila begini, terus tangan gini. Iya, iya, Gitu. iya, kayak Vincent gini. gara-gara Ip Man. Vincent di studio, dia di rooftop. Iya, orang tuh cuma tahu mau duduk Vincent, duduk Ip Man itu. Duduk Vincent. Masuk bang. Oh iya. Betul. Betul. Soalnya Iya, gara-gara ini, gara-gara itu bener gara-gara waktu itu rame kan viral soal duduk Vincent keren Iya, gitu, duduk Vincent bener. keren gitu, Vincent keren. Terus gue inget ini mah Ip Ip Man Man. di rooftop ini Iya, lagi iya, ngerokok duduk gitu, lagi Iya, nunggu iya, murid iya. pertamanya Nunggu murid datang. datang. Habis nyebarin ini selebaran pembukaan perguruan. Tapi memang duduk aslinya begitu kan? Iya, memang. Itu bener udah. Bener, itu sejarah duduk Vincent ya. Memang Harus betul. kaki kanan dia yang di atas dia. Ya. Enggak itu sih. Itu masalah pose duduk aja. Kiri Itu ya boleh bebas itu mah tergantung nyaman-nyamanan. Tadi lagi ngomongin apa? Oh, sejarah asli berarti soal kenapa jadi menarik karena memang roots aslinya seperti itu Iya, ya. betul. Oh. Betul. Tidak ada hiperbola gimana-gimana. Ya. Makanya nggak ada loncat-loncat kan. Iya coba lihat. iya. Nggak ada. Pertarungan jarak dekat aja Ya, udah. betul. Selalu jarak dekat. Gerakannya. Iya. Ada hal yang ini nggak yang menarik mungkin yang di film Ip Man nggak ada tapi ini kayaknya menarik nih untuk diceritain. Atau gitu yang dari di aslinya Apa? ada tapi justru malah nggak dimunculin anaknya. di film. Yang menarik mungkin. Ya kalau di filmnya Donnie Yen malah udah agak terlalu jauh kalau saya bilang ya. Oh, terlalu melebar. Ya terlalu melebar. Ya mungkin efek dramatisasinya Ya, mungkin dramatisasi, ya. kebutuhan Ya. film lah. Iya, kebutuhan Maka tadi filmnya. saya bilang cerita dia tua itu benar. Salah satu yang orang nggak nyangka dan itu adalah benar. Kalau film itu pernah lihat nggak ada penyanyi Sang Haigel di film yang dia tua itu. Oh, belum nonton yang tua. Iya, kayak belum Ada nonton juga penyanyi. deh, tapi tahu cover. Nanti coba kita tonton. Itu benar. Itu memang sama dia dan akhirnya punya anak. Oh, berarti istrinya tuh itu. Istrinya ada di Fosan. Dua. Waktu revolusi itu kan dia lari, anaknya nggak bisa lari semua Kepisah kan. ya? Kepisah kan. Nah anaknya dua bisa masuk ke Hong Kong pun ada ceritanya. Nggak ada yang tahu kali sebenarnya itu. Iya. Gimana dia masuknya kan. Hmm. Nggak ada yang tahu. Saya tahu kebetulan dari guru saya Karena kan. Mereka diceritain ya ceritain, versi asli kejadian Iya. benernya.
Ya sebenarnya. Kayak gitu juga nggak ada kan, seorang kalau lihat di film udah anaknya lahir tuh kalau Ya, Iman. iya betul. Kalau bener yang Donnie nih. Nah, Donnie ya enggak. Jadi anaknya masuk sudah besar juga Sebenarnya udah gede ya. Udah gede. Pindah ke Hong Kongnya semua tuh udah. Nah, si Grandmasternya ya. juga sudah tua. Itu masuknya juga cara masuk kan dulu kan negeri Cina kan, China itu kan tirai bambu kan. Betul. Nah, cara masuk gimana? Jadi gini, cara masuk dulu kan Iman Kan tirai bambu. Istilah Tirai kan aja, ya. istilah. Iman kan ngajar di asosiasi restoran, asosiasi di rumah sakit, asosiasi bus. Nah, asosiasi bus itu yang bantu mereka. Jadi bikinin baju jadi connect gitu, anaknya Iya. dikasih nanti masuk Iya, satu-satu. buat ini, buat apa? Nyamar. Ya, itu dia. Padahal Itu cerita. dimasukin. Nggak ada yang tahu ini cerita. Itu aslinya tuh begitu Aslinya sebenarnya. seperti itu, Gimana caranya keluarganya bisa ke Hong ya. Kong? Ya, Hong Kong. Ya, itu dia. Tapi ini jadi tahu nggak apa-apa nih. Nggak masalah. Nggak apa-apa kan cerita Kirain bener. Ini cerita bener. Enggak, itu bukan harus dirahasiain banget kok, Win. Ya. Enggak, bukan. Nggak apa-apa. Ya supaya orang tahu juga kalau di film kan ya nggak seperti yang cerita Ya, ya. ya Iya, 100% iya, lah ya. iya. Pasti ada efek itu, hiperbola, dramatisasi. Berarti istrinya 2. Ya akhirnya kan istrinya meninggal di Cina, meninggal. lagi. Akhirnya di Hong Kong dia menikah lagi kan. Iya, iya. Nah, cuman orang kalau lihat film yang saya bilang dia tua, dia bingung nih kok perempuannya orang penyanyi bar gitu kan. Kan bingung kan? Iya. Beda sama yang dunia yang orang lihatnya. betul enggak. Padahal yang bener yang itu, Ya, yang yang bener. mendekati bener. Ya, Oh, itu menarik tuh, boleh tuh. Ini penasaran Iya, aja iya. filmnya. Nonton kali sekarang Oh ya. ya jangan ntar dulu ngobrol Oh, dulu. kita lagi ngobrol ya. Penasaran, saking penasaran ya. Jangan langsung aja. Iya. Oh, menarik banget ini. Ya tapi gini lah, balik lagi orang ketertarikan sama bukan Wing Chun aja, walaupun Wing Chun nolong banget karena film ya. Iya, iya. Apalagi kungfu ya udah mulai tenggelam. Apalagi kita cerita orang Tionghoa. Kok bisa nggak mau anaknya belajar kan ngapain? Termasuk saya, orang tua saya aja Nggak saya ngizinin awalnya saya ya? pedalam ini aja masih nggak suka. Dia bilang mendingan lu cari bisnis yang lain lagi. Ngapain kamu? Waktunya mendingan habis, bisnis lagi ya. Iya, Betul. daripada belajar Ya, ginian. tapi ya itulah mungkin karena kita lihat udah mulai pudar ya, kita mau nggak mau harus ada yang Meneruskan ya, ya, mau nggak mau. haruskan. Kalau enggak ya habis memang. Bener sih, bener sih. Tapi ini ilmu akan diteruskan ke anak sih, Fu. Bukan ke anak aja, itu kalau anak kayaknya zaman dulu kan orang ya agak maksudnya orang maunya dapat satu ilmu atau satu hal maunya Turunin. keluarganya Iya, aja semua. iya. Enggak, saya semua murid saya sebarin kasihnya. aja. Tapi anak ada arah ke sana? Ketertarikan. Enggak juga sih, tapi anak saya kan ada belajar dua dikit, tapi saya enggak lihat begitu. Pokoknya siapa mau ya kita Oh, dorong. jadi bukan maksa ya. Kalau Ya, kalau dia ya. tertarik kayak papa, ma aku mau belajar ini Ya. ya. Ayo. Ya. Ayo. Semua balik lagi harus punya apa ya? Di Keinginannya jiwanya dulu ya. di Dari jiwanya hatinya. ada, dari hatinya ada. Kalau enggak bisa. Oh. Kayak kok enggak bisa. Ada nggak ya? Enggak usah dicari, enggak ada. Tapi Bang. gue ada ketertarikan dengan bela diri memang, cuman nggak tahu aja mau mulainya gimana, arahnya Ya. gimana gitu. buku inilah waktu Kalau belajar buku Wing Chun susah. Kenapa? Iyalah, pasti kan. Kalau yang tadi saya cerita tuh mungkin masih gampang lah bisa belajar. Yang paling susah tuh konsep yang paling susah dan harus ada guru tuh salah satunya tuh konsep di Wing Chun tuh yin yang. Tahu nggak orang main piano? Oh. Main dua tangan. Iya. Berbeda kan? Iya. Nah, Wing Chun tuh sama. Kiri sama kanan tuh mainnya beda. Oh. Bukan kayak model karate atau kungfu yang Shaolin ya. Iya, iya. Tangkis, pukul. Itu Iya. biasa. Kalau tangannya kepegang satu, yang kanan dia udah setengah mati nggak bisa mukul Iya, nih. iya, Karena iya. kebiasaan nangkis kan. Aha. Nah, di Wing Chun mainnya dua tangan bersamaan. Oh. Satu tangkis, satu pukul. Itu bedanya. Tapi berbarengan. Berbarengan. Nggak satu-satu. Enggak satu-satu. Anjir. Misalnya gini, orang pukul, tangkis pukul tuh, satu Oh ketukan. iya, makanya iya bener begitu Satu ya. ketukan, Iya, satu iya. ketukan. Kalau dia sampai tangkis dulu, pukul, ini bukan Wing Chun. Oh. Itu khas banget kalau di Wing Chun. Iya, Itu iya, iya. dua tangan bersamaan. Nah, konsep inilah harus cara belajar kayak main piano. Harus ada konsep gitu loh. Iya, iya, Nggak ada konsep nggak bisa. Oh iya bener, makanya sering lihat tuh yang gerakan Nah. itu tuh yang berbarengan mukul. Ya, kalau udah lebih tinggi, nanti dua tangan sama satu kaki. Oh, iya. Tiga Piano kan- berbarengan, ya, berbarengan. ya, Benar, ya. benar. Piano kan sama kan yang Iya, tadi saya iya, bilang. iya. Nah, itu dia. Anjay. Wow. Itu susahnya. Itu susah sih. Ya. Itu berarti kan menyamakan ini kan. Ya, otak kiri kanan iya, mainnya. berbarengan gitu. Makanya jangan heran kalau muridnya Ipman atau anaknya Iman yang pertama kan belum meninggal. Guru saya meninggal tuh karena kanker otak kan ya. Heeh. Kalau abangnya ya,
yang lebih tua ya. Itu sekarang umurnya 96 kali nggak salah sekarang. Buset. Masih hidup. Banyak kan murid Ipman tuh tua-tua Ya, karena mungkin gaya hidup dan nggak pikun. karena dipakai terus. Ya, otak kiri kanan Otaknya dilatih. langsung dilatih untuk gerakan ya. Bukan, otak kiri kanan dimainin kayak otak kiri kanan, makanya nggak pikun. Oh, aktif terus. Ya, itu dia. Nggak ada tuh demensia tuh nggak ada Ya, tuh ya. karena otak kiri kanan itu tadi. Tapi perkembangan Wing Chun atau Kung Fu di Indonesia sendiri gimana? Kalau kita sih bagus ya, besar. Ya balik lagi. Minatnya banyak ya. Banyak Sifu ya. Ya bisa besar balik lagi kan tergantung kita mau apa enggak. Karena setiap kita melakukan sesuatu kan kita nyebarin kan kita keluar kos buat dari kita. Iya. Banyak biaya yang mesti keluar termasuk waktu segala macam. Benar. Nah, itu konsepnya. Kalau di olahraga apapun atau apapun lah seni apapun, kalau enggak ada yang mau jadi donatur, mau ilmu kek atau uang itu nggak mungkin berkembang. Iya. Akhirnya Karena ya perlu kos yang ya lumayan apalagi kamu cuma cari duit kan, ngajarnya Ya. di situ aja. Iya. Tadi yang Sifu bilang ya. Berarti kalau Sifu ini kan tadi kutanya sempat tuh ngobrol-ngobrol di awal. Guru atau apa? Enggak, aku sebenarnya instruktur. Nah, instruktur dengan guru tuh bedanya apa tuh berarti? Gini, kalau instruktur kan sekarang. sistem ya, lebih modern ya. Dipanggilnya guru itu sifu kan sebenarnya Iya, bahasa iya. Kantonis ya. Iya. Atau guru kungfu itu sifu. Iya. Kenapa ada instruktur? Karena waktu Ipman pindah ke Hong Kong, pemerintah Hong Kong kan dulu udah modern ya. Nah, dibikinlah ada induk organisasi, Oke. ada sistem ujian, Iya. ada keluarin sertifikat instruktur satu Iya, ujian iya. dapat. Nah, itu dia. Konsepnya udah modern. Oh. Jadi kungfu modern tuh berawal dari Wing Chun itulah. Mungkin yang dulu kan tahun Ipman mah belum ada di China, apalagi revolusi budaya kan habis kan semua kan. Iya. Nah, dialah salah satu pelopor kungfu itu modern. Makanya jangan heran kalau di Eropa misalnya Jerman ya, bisa cek kok. Kalau salah saya tercatat itu mungkin lebih dari 50.000 murid mereka di Jerman itu. Belajar Member Wing Chun. ya, Wing Chun. Saya pernah ke Prancis, ke Bordeaux tahu ya, Bordeaux yang wine itu ya. Iya. Saya pernah training camp sampai di kampung-kampung tuh kayak di sini tuh kayak udah kelurahan gitu ya ke dalam-dalam. Oh, skalanya udah kecil gitu Di ya. sana ada kelas Wing Chun lu bayangin. Wow. Ya. Tapi kita juga ada sih sebenarnya kalau di kita di Kalimantan Barat tuh di Suba namanya. Itu kalau dari jalan raya masuk jalan tuh jalan tanah, udah perbatasan tuh ada berapa sekolah ngajari Wing Chun kita. Udah sampai ke situ juga. Berarti kurikulum apa semua Ya dari Sifu kita yang bikin. semua. Ya, saya dari Hong Kong juga ikut Iya, yang di Hong Kong. dia diserap dari sana, Ya, semua di sini sama. diterjemahkan, Ya. disebarkan lagi. Ya, dan sekarang kan konsep kungfu udah karena modern, udah ada pertandingan kan. Nah, kita juga ada kejuaraan nasional tiap tahun kan. Nah, yang menang inilah kita bawa kejuaraan dunia. Biasanya di Hong Kong ada induk organisasi kan. Nah, sampai hari ini Indonesia juara umum. Wih. Dari 2014 kita juara umum mulai. Dari Bukan 2016. 2014 kita juara umum 2 orang juara umum waktu itu kita baru mulai ikut. 3 orang datang yang buat berantem 1 orang, yang main seni ya formnya Iya, gerakan 2 orang, gerakannya. 1 cewek 1 cowok, yang berantem 1 orang. Nah yang cewek cowok ini ya dapat emas 2 perak. Itulah. Keren banget. Makanya kalau orang nggak tahu tuh kita Wing Chun itu di dunia tuh ngetop Indonesia tuh. Indonesia namanya oke apalagi ya. di Hong Kong. Cuma yang lebih kedengeran sepak bola. Iya, Ya, makanya. betul. Makanya nggak menang aja dapat Rolex. makanya jangan heran saya bisa Nah, iya dong, yang menang harusnya dikasih bonus gede. Ya urusan mereka. Selalu takut kalau nyenggol politik. Tapi enggak lah. Jadi gini, kalau Oh, enggak. saya beda. Kalau saya gini konsepnya. Kalau kita tuh bela negara kan apa yang kita bisa kasih buat negara bukan negara kasih kita. Kok saya sih ya. Ya, Makanya pada tahun berapa ya saya lupa konferensi Wing Chun tuh di Fosan dulu. Saya kan dulu lihat kenapa orang nggak pernah pasang bendera. Iya. Orang kungfu silat aja nggak. Saya Iya. pasang sendiri. Saya Untuk mau bawa perkenalkan benderanya Indonesia, ya. Bendera Indonesia. supaya orang tahu Indonesia loh kita sampai hari ini. Itu kalau untuk ikut turnamen gitu, seleksinya berarti se-Indonesia dulu. Ya, yang menang baru kita kirim. Kalau Indonesia bikinnya di mana pertandingan itunya, Sifu? Terserah. Kadang-kadang tergantung. Tahun kan ini ada deh. organisasi. Iya, tahun ini ini deh. Jakarta. Tahun ini Jakarta. Udah belum finalnya? Belum mulai. Nanti November biasanya. Akhir Nonton tahun. kali seru ya. Nonton kali seru ya. Benar, setuju. Nonton pertandingannya gitu ya. Ya. Tapi itu terbuka untuk umum kan kalau mau nonton? Ya kan? bisa. Bisa kan? Ih, seru sih. Oh, Belum pernah kita nonton langsung soalnya Iya. gitu-gitu. November di mana sih, Bu?
Ya, saya kurang tahu kan ada pengurus-pengurusnya Iya, ya. iya, Mereka. iya. Saya Nanti kita cari infonya Cari deh. tahu. Nanti kita cari infonya deh. November. tahu saya November biasanya. Cari infonya nanti Dim. Kita nonton Dim. Ya. Itu kungfu atau spesifik Wing Chun? Wing Chun aja. Wing Chun Chun aja. Ini sesuai Iya kan organisasinya. Ya, makanya. ya. Buat Sama kayak karate lah kan bela diri karate aja yang Iya tadi. iya. Benar. Oh, oke. Berarti kelas yang Sifu buka ini di mana-mana ada atau Bukan saya lagi kan instruktur banyak di Indonesia ya. Sifu udah bukan bikin kelas. lebih ke dewan pengurus atasnya Iya bikin gitu. kurikulum, bikin apa segala macam, nerusin ilmu, ya. gitu-gitu. Ya. Bikin sistem. Ya kita ginilah sambil masih tetap nyebarin sih itu aja sebenarnya. Pengajarnya mah ada lagi Ada nanti lagi. kan Ya, gitu banyak kan. instruktur, banyak instruktur. Jadi di udah. mana-mana tuh udah ada. Di Banyak. Jakarta sendiri ada tempat Banyak. course-nya gitu. Banyak ya. Base-nya di mana Sifu kalau di Jakarta? Kalau mau belajar Iya. ini Jakarta sih banyak tempat ya, ada di Mangga Besar, kalau di kita terus ini dia salah satu pengajarnya juga, banyak tempat kok. di mana? Oh, Pasar Baru. Banyak. Casablanca. Bukan di mall dong. Oh. Iya. Oh, Banyak sih. beneran kesebar di mana-mana ya. Ya, seluruh Indonesia hampir ya. Berarti kalau mau nyari tahu info ini di mana nih? Di apa di di kalau lihat Website di kah? medsos saja banyak kok. Instagram? Tradisional Wing Chun Indonesia. pokoknya cari tradisional Wing Chun Indonesia ya? Tradisional Iman Wing Chun Indonesia pasti Oh, ketemu. tradisional Ipman Wing Chun ah. Indonesia. Oh, carinya itu keywordnya ya. Ya, kalau enggak buka juga Wing Chun Indonesia juga bisa karena kan Federasi Wing Chun Oh, Indonesia udah ada kan. terafiliasi semua Iya, ya. semua. Oh, gitu. Seru kali ya. Ya memang seru sih belajar gitu karena nggak gini kalau udah tua ya mana kuat sih suruh push up. Iya. Kalau belajar bela diri yang berat-berat yang keras nggak bisa, apalagi udah sampai 50 ke atas suruh lari suruh push up wah nggak kuat. Iya. Tapi ini kan isinya kayak mau orang belajar Qigong, belajar Tai Chi, yang belajar rileks, belajar cara mukul yang rileks gimana caranya itu Tapi konsep. tetap powerful. Ya, Lebih ke tenaga balik lagi ke dalam. konsep ya gitu loh. Kayaknya ini bener dah, ini paling masuk dah untuk orang-orang pemalas seperti kita. Maksudnya yang nggak suka terlalu keras gitu, yang push up gitu-gitu. Ya, fisiknya nggak seperti Iya. itu, konsepnya nggak kena. Kalau itu malah nanti nggak jadi malah Iya. itu aja. Anjay. Jangan langsung dipraktekin. Ntar aja lihatnya. Ngobrol dulu. jangan langsung. Terus tadi sempat dibahas bedanya ini sama ini. Ini hormat ini sebenarnya di tradisi Tionghoa ya. Tradisi China juga sama. Di kungfu kan sama kan. Sebenarnya tradisi kungfu itu sama tradisi Tionghoa sama. Salam hormat ini kan kayak gini kalau kita sehari ya Imlek itu ya. Tahu kan Imlek Iya. Xinjia kan Iya, Konghi ya. Iya. Nah, ini ada filosofinya sebenarnya. Jadi kenapa di Wing Chun coba lihat film Ip Man atau film Wing Chun lah, nggak ada tuh yang tangannya begini. Yang ngebuka, bukan Nggak ada. ngebuka ya. Pasti begini. Pasti nutup. Karena masih kungfu, ilmu bela diri. Ya, yang pakai ini sudah yang katanya tuh kalau kita bilang itu di wushu ya. Itu yang sudah dibikin pemerintah. Oh, yang seni bela diri ya, beda ya, seni itu. Nggak bisa kalau Wing Chun atau kungfu itu kan ilmu bela diri buat bela diri kan, Iya, beda ya, beda iya. konsep jadinya. Iya. Nah, kalau ini masih tradisional, masih kembali ke asal dari dulu. Budayanya seperti itu. Masih sama. Konsepnya tuh sederhana sebenarnya filosofinya. Kalau kanan kan biasanya kan lambang kekuatan nih, Iya. kekerasan kan. Nah, kiri kan lambang lemah lembut kan, sopan santun. Makanya harus hormat orang, tutup yang keras. Seimbang jadinya. Ya. Yang keras ditutup Pokoknya dengan lembut. yang lembut. Makanya itu. Nah, filosofi ini Erwin. kalau di sehari-hari juga konsepnya sama dengan kungfu sama. Kalau sejajar itu berarti kita satu level. Sejajar tuh maksudnya? Ya, kalau Depan hormat kan dada. sejajar. Oh, segini, ha. Ya. Kalau gini tuh orang tua kita. Kalau Agak Orang atas. tua agak atas depan muka oh kita. di gini. Lihat gak orang kalau di Tionghoa itu sembayang tuh Oh, ke atas, ke atas. benar. ini benar. ke langit. Oh. Tapi kalau anak-anak di bawah sini, di dada sini. Sejajar Ya, gini. di bawah kita. Pokoknya gitu. Itu konsepnya. Ada tingkatannya. Jadi ada filosofinya, bukan cuman hormat begitu. Oh, kalau di bawah lagi. Ya, tapi banyak yang di bawah nggak lagi tahu. volley nih. Iya kan bener. Tapi kan banyak yang nggak tahu kan. Orang Tionghoa aja kalau saya lihat di bukan cuman di itu. Coba lihat di koran-koran. Kalau mengucapkan Imlek tuh ya. Banyak yang salah. Mau ya bukan Ya, gitu ya, pejabat kayak atau apa kan suka gitu Karena ya. cuman Dia kasih lihat yang kanan. Kalau di kungfu kanan artinya saya nantangin kamu ngajak berantem. dia mengajakin berantem kali itu. Iya. Nah, itu yang Iya, iya. orang nggak tahu. Ya, mungkin orang cuma tahu
posisinya Ya, di kepala aja, di begini, kepala. tapi Ya, nggak tahu ya, beda ya, kanan kirinya ya. Nah, Ya, ya. Tapi kalau di tradisi Tionghoa ada sedikit berbeda sama perempuan. Kalau ini kan laki-laki, Ya. dia kebalikannya. Betul. Kalau perempuan ya, Ya, yang nah, aku itu tahu aja. tuh gitu tuh. Kalau Betul. perempuan, Kalau perempuan kanan yang nutup. ya itu dia, karena dia kebalikan. Iya, iya, iya. Itu aja. Iya, iya, itu pernah Kalau dengar tuh yang laki-laki itu. ikutin perempuan berarti ngajak orang berantem. Pokoknya kalau kanan yang nutup ini nantangin. Iya, Antangin. betul. JRG. Antangin, Oke. antangin, antangin. Bedanya kalau sama yang ini terbuka? Ya itu tadi. Nah, itu kalau tuh udah- ini seni. filosofi yang udah baru ya. Iya, udah lebih modern tahun mungkin. 1990 dibikin kan waktu itu kan setelah revolusi budaya, Deng Xiaoping kan mau bangkitin budaya Tionghoa lagi tuh, mau majuin. Nah, dia bikin bela diri yang baru sih sebenarnya, gabungan dari berapa jurus diambil jadi satu jurus namanya Wushu. Nah, dia pakai konsep ini. Ini artinya gini, 4 ini artinya 4 penjuru samudra semuanya bersaudara. Oh. Jadi satu. Jadi filosofinya ngegabungin semua. Ya, cuman itu aja. Karena lebih ke apa ya? Dia bukan ke filosofi sebenarnya. Nah, filosofi yang ini lebih dalam karena konsepnya aja pegang beda banget. Iya, Nah, iya, itu dia. iya. Wushu tuh yang pakai senjata itu kan Ya sih, macam-macam, Sifu ya? tapi Yang- kan seni aja ya. Iya, iya. Nanti kamu belajar yang nggak bisa dipakai untuk bela diri karena nggak ada konsep mukul yang benar seperti apa. Iya, iya. Itu berarti ya gerakan aja ya. Ya seni Yang ya. yang pakai golok gitu-gitu Ya, kan, yang pakai toya, Ya, tongkat. yang makanya orang sekarang ini nggak ngerti antara kungfu, wushu tuh yang mana. Semua dipikir sama, itu beda. Kungfu itu ilmu bela diri, beda banget sama wushu yang seni bela diri. Karena dia pun sebenarnya bela diri baru dari berapa aliran nih, misalnya tadi kan, Iya. diambil gerakan A dikit, ini dikit digabung, Kombinasi berarti dibikin ya. satu lagi bela diri yang baru. Kumpulan makanya, dari itu. Makanya di wushu disebutnya utara selatan, jurus utara, jurus selatan. Mana ada land eight atau silsilah Iya, utara iya, selatan iya, nggak iya, ada kan? iya, iya, iya. Semua silsilah kembali lagi misalnya kungfunya kalau si Jet Li tuh Wong Fei Hung tuh ya kan? Iya. Itu namanya Hunggar kan? Hung Chen Hung- jurusnya ya. Enggak tahu. Ya, namanya Hunggar, Tendangan terkenalnya tanpa bayangan itu gitu. Hunggar. Hunggar itu namanya. Oh, enggak. itu Hunggar. namanya. Ya, itu di Fosan juga datangnya sama kayak Ip Man dari Fosan. Ibu Oh bidadari gitu, itu. Ya, sama ternyata. sama ya. Museumnya juga sebelahan kalau di Fosan tengah kota. Satu Kalau- komplek. Kalau Jackie Chan lebih ke apa? Jackie Chan sih ya Lucu-lucu. ke atraksi ya dia Oh, banyak dia mah banyakan lebih ke campur kungfunya aja. campuran ya, tapi iya. lebih banyak ke atraksinya ya. Ke stuntman ya banyakan kan. Oh iya benar sih. Itu beda. Berarti yang masih bela diri beneran ini tuh ya Jet Li ya, Jet Li, yang arahnya ya. Ya tapi bukan berarti di Hong Kong itu mereka nggak belajar. Si Bruce Lee juga belajar Wing Chun. Saya tahu kok dia belajar ke siapa, ke muridnya Iman, namanya Lung Ting. Nah kalau Donnie Yen belajar sama Ip Chun, anak pertama yang Ip Man. Setahun dia sebelum film itu bikin. Berarti memang dia harus belajar ya, dia harus iyalah belajar. biar ngerti lah ya. Semua benernya kan lah ya. begitu kan, Iya, mesti iya, ya. Mahamin karakter Iyalah, kan kalau dia harus enggak- belajar. Kalau nggak melenceng banget nanti Ya. gerakannya, Betul. formnya. Berarti ngandelin kecepatan banyak faktor juga yang digabungin di satu ilmu Wing Jadi Chun ini. kapan mau belajarnya nih? Pengen gua, sih, Bang. bener sejujurnya pengen sih, Sifu pengen sih, tertarik soalnya. Kalau saya tuh emang ada ketertarikan soal bela diri, Iya. cuman nggak tahu memulainya aja gimana. Mungkin nantilah kita cobalah. Soalnya pengen tahu ini sih, pengen tahu gimana awalnya Sifu bisa kan belajar nih, pengen belajar Wing Chun, terus sampai ketemu langsung ke generasi keturunannya langsung. Kok Jadi- bisa ketemu arahnya tuh gimana? Jadi gini, dulu waktu saya belajar karate ya masih SMA gitu kan, dulu di Pontianak udah tahu tuh kalau Bruce Lee belajarnya Wing Chun kan. Iya. Langsung cuma mau belajar kemana? Ya, bingung. Benar nggak? Nah waktu saya udah selesai kuliah, saya masih pernah belajar bela diri lain kan ya. Terus saya kuliah, nah ada temen katanya ada yang bisa ngajar Wing Chun. Waktu itu awal-awal film Uthman mau main nih, saya lupa deh kurang lebih di situ. Ya kita ikut, ya ada 3 bulan tapi bukan, cuman gerakan aja. Dia juga belajar di YouTube. Lah, Ya Tapi bener. Gini, bukan cuman bela diri, apapun itu sekarang ada fake-nya. oh iya sih. Banyak sekali. Jadi bener sih. karena tadi Menyerupai aja ya. karena orang kan tujuannya macam-macam, ada yang mau cari duit ya. Ya nggak heran dia cari duit, dia jual segala macam kan. Iya, 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 kan? iya, Nah, iya. Orang nggak tahu ya udah Ya, seolah-olah gua ngerti banget. ya Nah. dari situlah kita tuh teman-teman rasa dibohongin, kita mulailah
cari. Waktu Cari itu kan tahu. kita juga udah biasa keluar negeri kan karena kita bisnis kan. Iya, Ya udah lah iya. dari Hong Kong ya cari ke Hong Kong. Oh udah. berarti langsung ke Hong Kong Ya. nyari tahu Ya, gitu-gitu. Itu dia. Karena belum ada sosmed kan zaman dulu mungkin. Ada Oh, udah ada. website ada ya, udah Yang ya. website dari mah pasti website udah aja lah, berarti. Iya, cuman belum yang Instagram gitu-gitu Ya, ya mungkin nggak ada, belum. nggak ada. Oh, Berangkat, berarti nyari di Hong Kong. nyari. Ya. Ketemu. Ya pasti ketemu kan. Oh nanya-nanya orang mah pasti tahu ya. Ya pasti. Perguruannya di sini. Ya. Karena mereka sendiri induk organisasi punya website kan waktu itu. Ya, Walaupun pasti jadul ya. Nah, kita punya bisa list juga lah ya. Ya, kita nyari ke situ. Oh, dan itu kan nggak di pusat kota kan, pasti agak ke pedalaman Nah, lagi kan. yang masalah tuh bukan itu sih, semua orang bisa datang, bisa nyari. Yang pertanyaannya gini, konsistensinya itu yang susah. Karena belajar ke Hong Kong kan mahal. Iya, berarti kan Sifu di sana berbulan-bulan dong. Ya enggak juga, kadang-kadang kita mau bisnis mau pulang juga kan. Akhirnya nah, kita nginep hotel, belum pesawat, belum makan habis berapa. Iya. Ya makanya tadi saya bilang kalau mau hobi itu memang harus ada income yang udah bagus. Tetapnya ya. Baru kamu bisa ke hobi. Iya. Kalau nggak mungkin bisa. Baik lagi, ya kan? Iya, benar juga sih. Ya itu dia. Akhirnya ya kalau memang sih bisa, kecuali kayak sekarang mereka bisa belajar di Indonesia ya. Kita Iya, udah ada land, Udah ada. ada Iya, landnya gitu iya, kan. Ah, iya. itu bisa. Karena udah dibawa ya. Ya kalau enggak ya susah. Ya berarti yang bawa langsung ke sini bisa dibilang Sifu salah satunya. Ya salah satunya. Salah satunya ya. Tapi secara resmi memang saya yang bawa. Secara organisasi Secara segala. organisasi. Secara induk organisasi, secara resmi saya belajar, saya punya sertifikat instruktur segala macam Iya, tuh. iya. Sertifikat dari Hong Kong sebagai instruktur itu salah satu saya memang boleh bilang. Oh, berarti kayak ini bokapnya Mas Panji. Kenapa? Mas Panji kan bokapnya yang bawa karate ke Indonesia, Indonesia. dari Jepang. Oh iya. Salah kan ada 7 orang tuh kalau nggak salah. Hmm. Tapi lupa aliran apa begitu. Pokoknya Mas Salah Panji satunya ada bokapnya. 7 orang dari Jepang belajar itu terus dibawa ke Indonesia. Salah satunya bokapnya Mas Panji. Apa siapa? Siapa? Wongso Yudo. Kus. Iya siapa muka Mas Panji lah ada. Oh. Gitu salah satunya. Bawa langsung terus akhirnya jadi Ya, organisasi dan segala kita macam. kembangin gitu. betul. Iya sama, dikembangin benar. Sama. Oh gitu. Berarti kayak sekali berangkat itu biasa, kalau Sifu sendiri biasa berapa lama di sana ke Hong Kong nih Ya, latihan? saya setahun itu bisa, kalau yang sering banget itu bisa 5 kali, 2 bulan udah balik lagi, udah balik lagi. Makanya saya bilang belajar gini kalau serius tuh korbanin waktu, biaya, sama termasuk keluarga. Bisnis Iya kita sih. juga kita tinggal. Iya kan pasti ditinggal. Sekali di sana berapa lama sih stay-nya? Bisa kadang-kadang sih sebulan lah, tapi saya balik sebentar tuh balik lagi kan kalau Iya gitu sebulan kan. untuk Mau cuma nggak mau, ngurusin itu doang balik lagi. Ya, ngurusin kerjaan terus Iya nanti juga ya. balik lagi mau nggak mau. Makanya saya bilang ya Kosnya enggak gede. nggak gampang orang berpikir kalau mau ngembangin sesuatu tuh bukan cuma harus keluar uang, kita keluar tenaga, kita juga harus serius belajar macam-macam kan. Kalau nggak sayang udah rela Ya. banyak duit, waktu. Ya, tapi segala kan macam. sebanding lah kalau saya lihat ya perkembangannya udah pesat di Indonesia bisa juara umum di tingkat dunia, ya itu cukup buat saya sih sebenarnya. ada rasa itulah, pride lah juga Ya, gitu. Karena mindsetnya adalah gue nggak nyari duit di sini. Iya. Duit gue udah Iya. cukup nih dari mungkin dari bisnis gue, dari pekerjaan gue. Ini buat happy-nya gue aja Happy-nya mungkin. Ya, bukan cari uang sih sebenarnya. Ada batasan umur gak sih Sifu untuk belajar kayak gini? Enggak ada. Makin sebenarnya gini, anak-anak malah nggak bisa. Kalau bisa malah di atas 7 tahun karena gini. Kan konsepnya main piano tadi ya. Jadi agak sulit kalau nggak serius. Iya. Anak-anak mungkin. Kalau anak-anak kecil kan nggak, misalnya 2 orang ngajar satunya kabur. nanti. Iya. Harus Iya kan? fokusnya dulu ya. Kita ngejar satunya hilang Iya, lagi. iya. Ya. Oh. Tapi kalau untuk umur ketuaan nggak ada. Nggak ada, malah bagus, minimal malah tuh. bagus. Oh. Ya. malah Banyak, bagus. banyak yang tua-tua dulu belajar sama saya juga. Waktu itu saya ngajar masih di GBK ya waktu itu, yang GBK di Senayan tuh kan. Berarti kalau yang ngajar di GBK tuh yang rame-rame gitu Sifu. Ya. Yang ngikutin gerakannya satu-satu. Ya. Terus di Kelapa Gading juga, pokoknya gitulah. Zaman awal-awal ya. Anjing, keren banget ya. Pengen ya. Kalau kita belajar bareng. Biar gak malu ya. Ya kalau baru-baru kan pasti bingung kan. Mindik-mindik. Enggak sih, kalau ini sih agak beda. Kayak kita belajar Tai Chi aja. Pernah tahu Tai Chi kan? Tahu tapi nggak pernah. Ya, Tai Chi juga sama kan, banyak yang tua-tua mau Tai Chi itu senam kek atau Tai Chi yang kungfu ya. Nah, sama tadi kan orang udah salah nggak ngerti. Itu beda juga tuh. Tai Chi Beda. senam Tai Chi kungfu tuh beda. Tai Chi kungfu tuh bener-bener dia ngeflow energi orang, bisa buat bela diri konsepnya.
Nggak kebayang sih. Ya, Gimana tuh? Bo, kalau bisa dijelasin? tai chi yang orang tahu kan sekarang banyak kan tai chi senam kan? Iya. Bukan senam. Yang opa-opa, oma-oma tuh pada dia gitu-gitu. dia ya. konsepnya kalau latihannya juga sama tempel tangan namanya tuisau. Tuisau itu dorong tangan ya. Jadi dia tempel tangan awalnya. Coba contohin gerakannya. Contohin. Kalau satu bukan gitu. enggak, Itu satu sendiri. tangan tuh dia gini. Kalau satu tangan dia latih dia ada dua tangan. Dia dorongnya gini. Pernah pernah lihat lihat ini, nggak? pernah lihat yang gitu gitu. Ya. Nanti dia dua tangan tuh nanti dorongnya. Oh, gitu. Nah, itu kan bisa dia dorong bisa orang mental atau ketarik kan Iya, sebenarnya. iya, Konsepnya iya. sama. Konsep tadi yang kisau. Cuman bedanya dia nggak mukul kan itu Iya, dia iya, beda iya. sama Wing Chun di situ. Dia harus lembut kan sama harus lembut Iya, juga. iya. Lembut tapi berbahaya. Ya, dia flow with energi kan sebenarnya. Boleh dicontohin nggak sih ke teman saya mungkin? Lu kalau mau contoh jangan ke gua kan lu yang mau. Gua penasaran Gua mah lihat aja, lu aja coba lu gitu gimana. Ya, sampai kedorong jangan tek gitu deh. Ya, jadi konsepnya gini. Enggak, dia cuman gini. Kalau satu tangan kan dia gini. Nah, kamu dorong saya. Ikutin flow-nya. Ikutin flow-nya. Dia harus itu. Tapi kenceng tuh tenaganya gede tuh. Tapi tenaganya gede tuh. Dia kamu boleh maju. Misalnya kamu maju supaya dorong saya kan. Saya flowin keluar. Oh, jadi tenaga yang kita keluarin Ya, dibalikin dia lagi. buang, balikin lagi atau dia buang. Jadi semakin gedenya ditambah tenaga kita, gedenya Ya, nambah. nanti kalau kayak gini, dia dorong saya, kamu dorong kenceng ya, kenceng ke depan. Tuh, badannya dia goyang tuh lihat tuh. Iya, iya. Saya mah nyantai Iya, stabil, aja. bener. Oh, Saya belum mah ambil santai napas aja. aja. Sombong bener orang. Sombong bener lu. Sparring. Enggak, jangan belagu. Lu di mana-mana selalu gitu. Baru main biliar aja langsung dipanggil coach lu. Baru main biliar, langsung si paling biliar lu. Ntar abis ini si paling Wing Chun lu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin mau gabung berarti ngelihat di website aja Ya, sekarang. di Latihannya Facebook mesti ada. rutin seminggu sekali gitu atau Enggak, tergantung kelasnya sih. Banyak kan 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu? 1,5 jam kalau salah saya. Tapi kan tadi katanya kan Sifu kan gak nerima duit. Tapi kalau kita mau daftar gitu kita bayar Iya. kah atau Nah, gimana kalau sih? ke tempat latihan biasanya bayar karena sewa tempat kan. Iya, mereka. berarti ya jatuhnya kayak ya uang pendaftaran lah. Ya, gitu-gitu bedanya gini, kalau saya memang nggak cari uang, jadi kalau murid-murid saya instruktur kan kita bikin pelatihan apa, saya memang nggak terima uang. Iya, iya. Itu aja. Oh. Sama kayak tadi saya punya murid di Hong Kong, di Malaysia. Iya, iya. Dia paling beliin saya tiket kalau mau Iya, undang iya, saya datang. maksudnya akomodasi sama semua, penginapan, paling nggak ditanggung lah ya. Tapi nggak minta Nggak uang. dibayar, maksudnya uang bukan- jasa nggak Iya, ada. iya, 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 Itu iya. aja. Oh, iya, iya. Boleh tuh berarti kalau mau. Berarti keywordnya itu ya. Tradisional, Wing Chun Ip Man. Nih, Wing Ah, Chun ini. tradisional Wing Ip Man Chun aja. udah ini dah dicari nih di keywordnya sosmed nih. ada ya Pasti ada, cari Pasti. yang ini. untuk belajar. Pokoknya cari yang Sifunya langsung garis ke atasnya Martin Kusuma, udah pasti itu. Bener. Valid dah, nggak mungkin. Anjay. Keren sih. Nanti kapan-kapan kita belajar ya, Bang? Boleh, kita nanti cari infonya nanti kan Iya. Dimas kan udah ini. Boleh. Kita bisa cariin ininya di mana Dim, lokasinya Dim, kita datang ntar. Tapi kalau datang mesti langsung rutin atau Ya enggak juga kan, kalau orang biasanya gini, setahu saya biasanya kan kalau kita ngajar sore kan banyak yang kerja lah, kadang-kadang dia nggak datang juga sih. Tapi kalau mau bagus ya serius, rutin lah, rutin. pastilah Ya. kan balik lagi Iya, ilmu iya, disiplin kayak gini-gini mah. Ya, balik lagi konsisten kan. itu. Iya, kebutuhan lu apa? apakah ilmunya lengkap-lengkap gitu bisa nggak? Maksudnya misal kan seminggu 2 kali nih, misal Senin sama Rabu. Senin gua datang tapi Rabu nggak datang. Nah Senin datang lagi, apakah Setahu ilmunya saya sih nyambung? sekarang malah udah lebih apa ya? Lebih agak kebuka lagi mereka. Setahu saya ada beberapa instruktur malah udah terima private malah datang ke rumah. Kadang-kadang orang sibuk kan. Iya, iya. Jadi Dia bilang udah lu bisa ke nggak rumah lu aja ke rumah? Ada yang begitu. Dan waktunya kan biasanya Lebih fleksibel lah lebih ya. fleksibel sih Iya, setahu iya. saya sih ya. Menarik kalau gitu. Oke, buat Oke. teman-teman yang Teman-teman, skoci silakan. yang mau belajar, Ilmu buku baru juga nih. bisa dibeli. Ada di website kita Di juga website ada. juga Ada ada. semua. Kita dibawain nih. Benar, terima kasih. Tadi udah baca-baca sedikit di depan soal kita sejarah. ya kita kan sama kungfu modern ya. Jadi juga ada toko apa namanya Wing Chun Shop ya. Toko di sono jual buku, jual baju Ya, kita segala ya. macam, ada namanya Wing Chun Shop. Oh. Kita juga ada satu lagi malah kan kalau belajar ini biasa ada yang cedera kan. Kita betulin tuh. Ada yang kesleo segala macam kita belajar itu kan. Nah, kita juga ada namanya Wing Chun terapi. Terkenal kok. Untuk umum kita obatin sukarela biasanya. Oh, gitu. Ya. Oh, menarik.
si Erwin nih kemarin ini struktur hidungnya katanya miring sebelah. Kemarin. Nah, ini bener nggak? Kemarin kita Bener. siapa yang ngedi? Arif. Oh, Arif si ahli akupuntur itu. Oh bisa pakai Wing Nggak Chun bisa. terapi. Beda dong itu. Itu terapi kita terapi reposisi tulang sama otot. Biasanya bisa, Bah. biasanya orang bilangnya tuh kita banyak teknik sih ya. Ada bekam, ada pakai toksen, terus ada Apa toksen? pakai kayak palu sama Dipahat badannya. ya. Jadi Tapi pahat. kayu ya. Ya Tapi, kayak di tapi Sing yang gitu. topnya kita tuh yang itu kalau orang tuh sekarang yang kretek-kretek ya, kita juga itu. Bisa juga. Ya, reposisi tulang itu. Chiropraktik. Ya, ciro itu kan hanya tulang belakang. Oh, ini semua. Ya, ini semua. Oh. Ini semua. Wah, boleh menarik. Ada di sih, website coba. kita juga Ah, ada tuh, berarti Wing Chun- lengkap tuh semua. Ada Wing Chun Boleh, terapi dan teman-teman. kita memang balik lagi Wing Chun terapi itu ada di berapa provinsi 17 kali ya. Itu sukarela kok. Kita nolong orang sih sebenarnya. Iya. Nolong orang. Bagian dari nolong orang ya. Siap kalau gitu. Pokoknya infonya bisa didapat di website www.tradisionalipmanwingchun.org. .org. Gitu. Oke, Gitu, sekali kan. lagi terima kasih kasih. Sifu Martin Sifu sudah Martin, boleh. terima kasih. Gini. Baru mau nantang gua. Mau nantang. Gini aja. Pede bener lu nantang orang lu. Itu kan makanya bener. Terima kasih sudah Terima kasih, Sifu Martin. sudah boleh ngobrol-ngobrol, sudah cerita-cerita soal Wing Chun Seru, di sini. seru banget. Seru, menarik banget. Insight baru lah buat kita ya. Iya. Terima kasih sudah menonton Sukoci, sampai jumpa di episode-episode berikutnya.